Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Walhamdulillahilladzi ja'ala lana as-siyam. Kama qala ta'ala, kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وكما قال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita di pertemuan kedua dalam pembahasan kita terkait kitab Siyam, kitab tentang puasa dari kitab fikih wanita, fikih sunnah wanita, dan sudah kami sampaikan sebelumnya dari halaman 291 tentang definisi puasa dan kedudukannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ketika Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ketika bulan Ramadan, yang mana di bulan itu Al-Quran diturunkan, juga suhufnya Nabi Ibrahim diturunkan, juga suhufnya juga termasuk Taurat, juga termasuk Injil, juga termasuk Al-Quran. Dan Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dia petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi manusia, petunjuk dan pembeda antara al-haq dan al-batil. Maka barang siapa di antara manusia sudah melihat yaitu hilal dari Ramadan, maka dia wajib puasa, segera puasa. Dan barang siapa ada yang sakit, maka digantikan orang yang sakit atau safar tadi, puasanya ganti hari yang lain. Dan Allah menginginkan kemudahan untuk kita dan tidak menginginkan kesusahan. Termasuk juga Allah wajibkan puasa itu kemudahan bagi kita. Kemudahan apa? Kemudahan untuk membersihkan hati, jiwa, ruh. Juga kemudahan untuk membersihkan badan kita, kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Dan termasuk kemudahan cara sahur dan bukanya. Cara sahur dan buka dari puasa ala Nabi itu yang paling mudah dibanding ala ahlul kitab. Ahlul kitab gak ada syariat sahur. Kemudian ahlul kitab kalau siang Ramadan mereka tidak boleh bicara. Sedangkan Anda boleh bicara, Anda boleh sahur. Bahkan dianjurkan, bahkan sunnah muakkadah, sahurnya kapan? Diakhirkan. Dan di siang hari Anda boleh bicara. Cuma yang gak boleh bicara ketika kita berkata-kata keji, berkata-kata kotor, teriak, melakukan kebodohan dan melakukan maksiat. Dan adapun buka puasanya ahlul kitab nunggu bintang bermunculan alias mendekati Isya. Sedangkan umat Islam buka puasanya disegerakan, dan ini Allah inginkan kemudahan untuk kita, bukan kesulitan. Makanya semua syariat Islam itu adalah nutrisi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nutrisi itu jangan disalahartikan harus banyak makan. Ternyata puasa kita juga termasuk nutrisi. Nutrisi hati juga nutrisi organ. Ketika kita kebanyakan makan, organ tubuh kita ternyata semakin keracunan. Ketika kita menjadikan tubuh kita makan seperlunya, dan kadang lapar itu apa? Al-ju' minal ilaj, kata ulama salaf di masa silam, dinukilkan oleh Asyuti dalam kitabnya Al-Minhal Ar-Rawi. Juga yang menunjukkan wajibnya itu surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumus syiyam. Berikutnya hadis Nabi SAW, buniyal Islam ala khamsin, dari Ibnu Umar. Ini menunjukkan wajibnya.
Dan sudah kita lalui pertemuan sebelumnya, halaman 291, 292 dan juga 293. Kemudian juga halaman 294, 295 sedikit kita ulang tentang tadi surat Al-Baqarah yang kita baca. Dari surat Al-Baqarah 185 ada fikih bagi kaum wanita yang perlu ditadabburi. Fikih ketika wanita sakit. Ketika wanita sakit itu dibagi menjadi 3 masyaqqahnya: ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan, maka dia tetap puasa. Dan kemudian adapun yang sedang, dalam keadaan sedang seperti dia tetap berpuasa atau penyakitnya semakin berat, ini perlu ditimbang. Jikalau dia puasa tapi tidak membahayakan diri dia, maka dianjurkan untuk puasa. Tapi jikalau membahayakan, maka lebih baik berbuka. Pilihan bil khiyar. Adapun jika sakitnya berat, maka dilarang berpuasa. Kenapa? Mencelakakan diri sendiri. Ya, wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian sendiri. Karena kalau ada orang sakit memaksakan diri puasa, berarti dia mencelakakan diri dia dalam malapetaka, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 29. Kemudian kalau Anda sebagai musafir, apalagi sebentar lagi mungkin ada di antara Anda dan suami Anda tidak i'tikaf, suami tidak i'tikaf dan Anda mudik, maka Anda musafir. Anda sebagai musafir juga demikian. Masyaqqahnya, bebannya dibagi menjadi 3: ringan, sedang, dan berat. Kalau jaraknya hanya dekat, Anda zaman sekarang naik mobil, maka nggak ada udzur bagi Anda untuk tidak puasa. Misalkan sekarang Anda dari Jakarta ke Bandung, apalagi naik keretanya Wus, kemudian alasannya nggak puasa, musafir, atau naik pesawat misalkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan rahimahumullah. Kemudian diantaranya kalau masyaqqahnya sedang, Anda lihat kalau diri Anda melihat walaupun masyaqqahnya di kelas sedang, level sedang, kalau Anda lihat diri Anda mampu, maka lebih baik puasa bil khiyar. Kalau Anda melihat Anda nggak mampu, maka lebih baik Anda berbuka. Dan adapun kalau masyaqqahnya berat banget, maka lebih baik Anda batalkan puasa Anda. Dan pernah Nabi SAW dalam keadaan safar, beliau di tengah-tengah sahabat ambil air, langsung minum air terang-terangan di siang Ramadan. Kenapa? Ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat, ya kalau memang nggak kuat, ya sudah batalkan puasanya. Dan itu puasa Ramadan, bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tentunya di bawah kedisiplinan dari puasa Ramadan. Kemudian berikutnya kita masuk poin wanita tua yang tidak sanggup lagi berpuasa. Al-ajuz, al-ajawiz, orang-orang wanita yang sudah lansia. Wanita tua yang tidak kuat berpuasa, dibolehkan dia meninggalkan puasa selama bulan Ramadan dan tidak perlu mengqadha'nya. Nggak perlu dia mengqadha'nya. Kenapa? Karena sudah lemah dan nggak diharapkan berikutnya bakal kembali muda lagi, nggak mungkin. Dan dia sudah tua, lambungnya, kalau orang sudah tua, lambungnya mengkeret, ususnya mengkeret, jantungnya mengecil, kulitnya keriput, giginya sudah banyak yang habis, bahkan ada yang ompong total. Ya, maka dia ketika kondisi seperti ini, dia hanya Dia cukup bayar fidyah.
dan tidak perlu mengqadhanya. Ya, dia bayar fidyah atau memberi makan satu orang miskin setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Dan ini adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Termasuk di sana ada kasus orang yang sakit yang diistilahkan la yurja bur'uh. Ada orang sakit, dia nggak lansia. Dia katakan masih paruh baya, nasallallahu al-afiyah. Masih paruh baya, tapi apa? Sakitnya parah banget. Dan berikutnya apa? Sakitnya ini dikatakan la yurja bur'uh, jauh dari harapan kesembuhan. Maka dia juga nggak memungkinkan untuk qadha berapa tahun puasa yang dia tinggalkan setiap Ramadannya. Maka dia cukup fidyah juga. Cukup fidyah juga dan nggak perlu digantikan puasanya oleh anaknya juga. Nah, cukup fidyah. Di antaranya sebagaimana dalilnya ya dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ya, bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak puasa maka wajib membayar fidyah, yaitu memberikan makan orang yang miskin, orang miskin. Ibnu Abbas berkata tentang tafsir ayat ini, hukum dari ayat ini tidak mansukh, tidaklah mansukh. Mereka adalah laki-laki tua atau wanita tua yang tidak kuat puasa, sehingga mereka harus memberikan makan seorang miskin untuk menggantikan setiap hari yang ditinggalkannya. Setiap hari yang ditinggalkannya. Standar kita memberikan makanan itu yang kira-kira membuat tulang punggung dia bisa tegak, ya, atau boleh sampai bikin dia kenyang, cukup bagi diri dia. Bukan dikasih makanan ala kadar, yang penting dia batalin puasa begitu saja, bukan. Nah, kalau itu makanan jadi, kalau itu makanan jadi, Anda juga boleh memberi makanan mentah seperti masih dalam wujud, misalkan beras. Tapi alangkah baiknya kalau makanan jadi. Dan sebenarnya bukan hanya para atau orang-orang miskin saja yang Anda beri makan juga. Kalau dulu waktu kita di Yaman, di antaranya apa? Ketika kita masih belajar, apa di antaranya yang diberikan kepada siapa? Para tulab, para penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu. Poin yang berikutnya adalah halaman 297. Bagaimana kondisi wanita hamil dan wanita yang menyusui? Wanita hamil dan wanita yang menyusui. Jika wanita hamil dan wanita menyusui merasa khawatir puasanya akan membahayakan diri dia dan bayinya, aslinya ada 5 khilaf. Ada 5 pendapat, perselisihan pendapat wanita hamil dan menyusui. Tapi di sini penulis meringkas penjelasannya, dan ini pendapat yang rajih, yang menurut dia dipilih oleh penulis. Jika wanita hamil dan menyusui merasa khawatir puasanya akan membahayakan dirinya dan bayinya, maka ia boleh meninggalkan puasa, tidak perlu mengqadha puasanya. Ini menurut pendapat yang kuat. Nggak perlu mengqadha puasanya, namun apa? Dia cukup bayar fidyah, ngasih makan orang miskin setiap harinya, memberi makan orang miskin setiap harinya. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis, oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Nah, lihat kondisi contoh wanita hamil, kalau dia puasa, dia khawatir nutrisi untuk si janin kurang. Ya, khawatir untuk nutrisi si janin kurang, kemudian si ibunya juga lemah. Apalagi ibunya misalkan badannya kurus, berat badannya di bawah standar, kemudian janinnya berat badannya juga kurang. Ya, ini lebih utama apa? Gak puasa. Dan kalau dia, apalagi dia sering hamil, momennya pas Ramadan berulang-ulang. Nah, dan sangat tidak memungkinkan qadha.
Karena apa? Beban bagi diri dia. Habis hamil, nanti Ramadan berikutnya menyusui, terus begitu. Nah, ini khilaf perselisihan panjang di antara para ulama, dan pendapat yang dipilih oleh muallif penulis buku ini, ya, bahwasanya ibu hamil kalau mengkhawatirkan kondisi janinnya dan dirinya, mending dia nggak usah puasa dan nggak perlu bayar qadha, tapi bayar fidyah. Ini menurut dia ya dipilih karena pendapat yang paling kuat. Ya, ini menurut muallif. Ya, sekali lagi, tapi kalau Anda ibu hamil, fisiknya Masya Allah, janinnya normal, puasa saja. Memang kembalinya kepada apa? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Ya, dan mampu itu apa? Tergantung iman kita masing-masing. Nah, tergantung iman kita masing-masing. Kalau ada di antara manusia, kaum wanita misalkan berat badannya Masya Allah, ya, janinnya juga Masya Allah, tapi hati dia lemah, alias dia was-was. Jangan ikuti was-was, ikuti yakin. Insya Allah ana alal khair, insya Allah, puasa tetap puasa walaupun hamil. Kadang ya, ibu hamil kalau kebanyakan makan, justru janin nggak berkembang. Percaya apa tidak, kami dapati berkali-kali. Kenapa janin nggak berkembang? Kalau menurut Anda kenapa janin nggak berkembang? Pernah dapat kasus janin nggak berkembang? Pernah dapat kasus janin nggak berkembang dan harus digugurkan? Subhanallah, kami dapati berkali-kali kasus ada ibu hamil, janin nggak berkembang. Sekarang jangan fokus janin nggak berkembang. Jangan terburu-buru berfatwa harus digugurkan. Tunggu dulu. Kenapa nggak berkembang? Cari sebabnya. Jangan fokus kepada penyakit, masalah, ya, penyakit, masalah atau efek, gejala. Jangan. Fokuslah kepada sebab. Ternyata sebabnya apa? Pengentalan darah pada si ibu. Diperiksa di dimernya ibu ternyata 1000 sampai 1500. Kenapa darahnya kental? Ternyata hobi makanan ibu hamil yang ngaco. Kebiasaan buruknya ibu hamil sebelum dia hamil, ketika dia hamil, ada yang alasannya ngidam. Ya, menunya rendang pagi, siang, sore, malam, katanya ngidam. Ini bikin ngentelin darah misalkan. Sayurnya ngidamnya apa? Sayur singkong terus. Buahnya ngidamnya apa? Durian, jadi dah kental. Nah, sekarang kalau seandainya darah itu kental, Anda bayangkan Syekh Shalal Fauzan Asyuti juga meneliti, Syekhul Islam juga meneliti dalam kitab Faidah fil Mahabbah, disebutkan Syekhul Islam darah kita itu tergantung dari makanan kita. Disebutkan juga Asyuti, permisi, air mani laki, air mani perempuan, subur nggak suburnya dia, sehat nggak sehatnya dia, tergantung pada darah. Semua atas izin Allah, tapi ada sebab. Anda yang menjerumus sendiri pada sebab. Kemudian Syekh Shalal Fauzan mengatakan, wanita kalau dia belum menikah, dia bakal sering haid. Kalau ada wanita nggak haid, berarti bermasalah. Kemudian ketika wanita menikah, tapi dia nggak hamil, maka tetap haid. Darahnya dibuang. Darah yang di mana? Dinding rahim. Nah, makanya beda. Kalau darah haid itu dari mana? Dinding rahim. Kalau darah istihadhah, rahim paling bawah dekat dengan alat vital. Makanya istihadhah darahnya merah, darah haid hitam. Baunya beda. Kalau darah haid baunya sangat tak sedap, khasnya haid. Kalau istihadhah warnanya merah dan baunya amis darah. Nah, kemudian ketika wanita ini hamil, gak ada haid lagi. Dia gak ada haid, tapi apa? Darahnya dipakai untuk mensupport si janin. Bayangin para ulama ternyata Masya Allah juga membahas ilmu tentang urusan wanita yang wanita aja gak bahas. Nah, kemudian subhanallah darah ini disupport untuk apa? Nutrisi bagi si janin.
Bayangin kalau nutrisinya ternyata kotor, jorok, bau, gimana bakal berkembang? Nah, itu konsepnya. Darah kotor, kental, pekat, bau ini bikin janin gak berkembang sampai ada yang berikutnya lahir, terjadi apa? Kebocoran katup jantung. Kenapa? Bermasalah. Di dalam si perut ibu, jantung sudah kelelahan. Dorong apa? Darah ibu yang makanannya kotor. Kalau Hippocrates mengatakan, you are what you eat, maka kami katakan, wahai ibu hamil, you and your fetus are what you eat. Anda dan janin Anda tergantung makanan Anda. Ini tadaburnya. Jadi konsepnya kalau ada janin nggak berkembang, jangan terburu-buru gugurkan si janin. Konsepnya simpel. Stop makanan ibu yang ngentelin darah. Contohnya apa? Tepung, santan, rendang, sapi, sayur warna gelap, durian, nengka, kelengkeng, rambutan, ya, kemudian juga goreng-gorengan. Lah ini ibu hamil habis gorengan minum es. Nah, ya berpengaruh pada si janin. Ini step by stepnya. Lanjut, si ibu hamil ini ternyata setelah diperbaiki pola makannya, hindari makanan yang ngentelin darah. Kalau perlu buang darahnya. Bagaimana buang darahnya? Imma dengan bekam. Boleh ibu hamil dibekam? Boleh. Nah, boleh ibu hamil dilakukan flebotomi? Boleh. Justru titiknya di titik salvin, titik di mata kaki bagian dalam, di pembuluh darah venanya. Dikeluaran nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Flebotomi itu bukanlah donor darah. Ya, keluarin walaupun hanya 10 cc, 50 cc. Pola makan diperbaiki dengan izin Allah. 1 kali sampai 3 terapi, 3 kali terapi, ibu hamil janinnya berkembang, coba. Dan nggak jadi digugurkan. Kalau berlanjut, ini masih bandel, ibu hamil masih bandel, dinasehati masih ngeyel, ya, katanya fitnah gorengan lebih besar daripada fitnah logam mulia. Makan tuh gorengan terus ibu hamil. Nah, subhanallah berlanjut, ketika trimester ketiga tensi mulai naik. Kemudian terjadi apa? Eklamsi, sampai ibunya kejang-kejang, sampai mengancam jiwa si janin. Coba. Jadi sebenarnya eklamsi apa? Efek dari darah kotor. Tensi pun naik. Jadi obatnya apa? Sebenarnya apa? Stop makanan yang nambah tensi tinggi, makanan yang ngentelin darah. Di stop. Jadi fokus kepada sebab. Kenapa? Dalam kaidah, idza zala sabab zalal musabbab. Kalau sebab hilang, akibat bakal hilang. Kita jangan jadi orang gampang putus asa. Tiba-tiba jalan pintas, gugurin dan seterusnya. Jangan. Ini urusannya nanti, apalagi kalau sudah yang kami dapati ada suami istri bertahun-tahun nggak punya anak, 7 tahun. Ketika hamil divonis nggak berkembang dan digugurkan. Wah, itu sedih banget. Kemudian lanjut. Jadi obatnya apa? Konsepnya pada kasus eklamsi sama dengan kasus janin nggak berkembang. Ternyata ibu hamil ini masih bandel. Dia masuk eklamsi, ada yang sampai hipereklamsi, tapi berhasil diselamatkan dengan izin Allah melalui pertolongan-pertolongan. Kemudian dia sukses akhirnya sampai melahirkan si janin. Anda perhatikan, orang kalau darahnya kotor, kental, pekat, selain berdampak kepada janin, ketika proses persalinan Anda bakal saksikan air ketuban warnanya coklat, keruh, kehijauan, baunya sangat gak enak. Itu juga efek darah. Taib. Setelah itu dia tetap nggak ada haid, tapi apa? Allah jadikan nifas. Darahnya jadinya apa? Darah nifas, dibersihkan rahimnya melalui nifas. Istilahnya bukan haid, tapi nifas. Berikutnya, darah ini diganti menjadi apa? Darah ini bakal mensupport kelenjar yang memproduksi air susu ibu. Jadi konsepnya di sini kalau Anda perhatikan, kenapa ada ibu-ibu air susunya nggak keluar, kembali lagi ke darah. Kembali lagi ke darah. Karena darah kotor, kental, pekat, hormon bakal kacau. Kalau hormon kacau, ketika dibutuhkan estrogen,
ya progesteron, ya dan seterusnya dari hormon wanita, ya LH, FSH-nya, jadinya kacau semua. Air susu pun tidak keluar. Nah, air susu keluar pun sedikit, sangat tidak mencukupi si janin, sampai kami dapati berikutnya si janin setelah lahir jadi statusnya baby, matanya kuning. Kenapa? Air susu ibu tidak keluar. Nah, kadang ada yang mata kuning, kenapa? Si bibirnya si bayi ini kecil, puting ibunya besar. Harusnya kalau kayak gini apa? Dipompa, permisi, diambil air susunya, ya kemudian pakai cara yang lain dimasukkan ke mulut si bayi. Tapi kalau kurang gercep, kurang pengalaman si ibu ini, jadinya langsung matanya kuning. Karena dibutuhkan ketika perut kosong, itu apa? Sebenarnya teknik dengan kurma di awalnya, baru kemudian apa? Kandungan kolostrum 1 hari 3 hari ketika ibu baru melahirkan. Nah, ini perjalanan darah bagi kaum wanita. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya, ibu menyusui juga demikian. Ibu menyusui, dan perlu diketahui darah tadi hitam, kental, pekat kapan? Ketika pola makan si ibu ini gak bener. Darahnya jadi hitam, kental, pekat, dan akan mengacaukan hormon. Ya. Kemudian ada faktor yang lain yang bikin darah kental, pekat. Apa? Stres. Emosi. Anda lihat berikutnya kenapa ada kasus baby blues. Nah, ini ada kaitan darah kotor. Kemudian ditambah wanita ketika nifas, dia nggak sholat, jarang baca Al-Quran atau sebagainya, nggak baca Al-Quran, ya. Kemudian emosinya meledak-ledak. Saat itu ditambahi apa? Serangan setan juga pada ibu yang mengalami baby blues. Nah, dan terapi baby blues terbaik sebenarnya adalah ketika dia mendengarkan tausiah, ya, ketika dia mendengar wasiat, nasihat, ilmu, karena sebagai nutrisi bagi diri dia. Dan diantaranya ada orang karena baby blues, kenapa? Selain karena darah kotor, karena makanan, juga karena psikis. Dia merasa gak ridho dengan kehamilan dia. Saya pernah dapat kasus, ada seorang ibu-ibu, setelah ibu-ibu ini ngelahirin, apa yang terjadi? Si anaknya sering kena epilepsi. Runut punya runut, apa salah anak kok bisa kena epilepsi masih kecil? Padahal Allah sebutkan apa? Nabi SAW sebutkan dalam sabdanya apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Hatta yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Sampai bapak ibunya jadikan anak yang baru lahir fitrahnya alal Islam, ala tauhid, sampai bapak ibunya jadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, dan demikian terkait anak ini tubuhnya gimana? Tergantung bapak ibunya mau ngasih makanan yang menyehatkan apa menyakitkan. Berikutnya ternyata ada kasus ini anak masih baby, ya, sudah sering kena epilepsi. Kita jangan fokus kepada makanan. Kita jangan fokus kepada apa yang diberikan kepada si baby itu saja. Tapi ternyata kita tarik ke belakang. Saya tanya, Mas, ketika istrimu hamil, Mas, sering gak dia keluh kesah? Iya, tak? Karena istri saya gak ridho hamil lagi karena nyundul. Sudah ada anak, belum 1 tahun hamil lagi, dan dia gak ridho. Dia gak ridho, dan itu katanya salahnya suami. Seperti ada mengingkari takdir, suami yang disalahin. Dan ini sering terjadi seperti ini, ya, sering terjadi. Ingat, gak ridho dengan kehendak Allah, gak ridho dengan qadha dan qadar, Allah kasih iqab, cobaan, anaknya sakit. Obatnya berarti apa? Si ibu minta maaf sama suami, si ibu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awal obat. Kalau Anda fokus kepada si baby, si bayi mau dikasih dia sempam, alprazolam, obat-obat epilepsi,
itu sarafnya lama-lama bakal lemah. Jadi apa? Penyakit itu banyak sekali karena didampakkan dosa. Jangan Anda fokus kepada virus, bakteri, jamur, patogen. Ini kanker karena oksidan. Ini karena ini dan itu karena unsur dunia semua disebutin. Mau berobat, buru-buru mau ke dokter, buru-buru ke herbalis, ke terapis. Tapi apa? Obati dulu diri sendiri. Dosa apa yang sudah kulakukan? Ternyata runut tarik ke belakang. Ternyata wanita ini sering marah sama suami dan merasa si suamilah yang salah gara-gara dia wanita hamil. Istrinya hamil, coba. Ini nggak ridha. Kadang juga ada kita dapati ada anak, 3 anak dari pasangan suami istri sakit terus, masuk rumah sakit terus. Runut punya runut dari faktor makanan ternyata biasa sebagaimana biasanya. Pasti ada yang lain. Ternyata bapak ibunya nggak pernah sholat. Coba. Setelah bapak ibunya disuruh sholat, taubat kepada Allah dari perbuatan yang telah lalu, anaknya bisa sehat semua. Ini nggak dijamah oleh kaum muslimin, oleh kaum muslimat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Berikutnya kita kembali kepada kasus terkait wanita yang menyusui. Wanita menyusui juga demikian. Wanita yang hamil demikian. Ada ibu hamil badannya kurus tapi perutnya besar. Ya. Dan kemudian ada wanita hamil yang fisiknya lemah. Dia sudah lemah banget. Maka seperti ini sudah bitahqiq, udah nampak kelihatan mata, mending gak usah puasa. Khawatir kebutuhan si janin kurang. Nah, dia lemah juga kelihatan sudah lemah, gak usah puasa. Dilihat apalagi matanya sudah pucat, skelera matanya, bibirnya udah pucat, tensinya ngedrop. Mau puasa bakal membahayakan si janin. Kemudian ibu menyusui juga demikian. Ini ibu menyusui udah badannya lemes, anaknya banyak, ya. Di rumah nggak ada yang bantu diri dia, suaminya kerja dan dia menyusui. Setelah ketahuan sebelum Ramadan, katakan bulan Sya'ban, air susunya itu kok tiba-tiba apa? Sedikit. Nah, berarti ketika masuk Ramadan, berarti jangan puasa. Bakal lebih parah lagi. Kenapa? Karena Ramadan itu termasuk terapi untuk menghilangkan kelembapan dan cairan. Wah, mereka yang menyusui dan mereka yang hamil butuh nutrisi dan cairan. Ketika dipaksakan puasa, tapi mereka sudah lemah kondisinya, maka bakal tambah lemah. Dan syariat tidak mengizinkan apa? Malapetaka terjadi pada hambanya. Wa Rasulullah SAW telah bersabda, dilihat halaman 298. Rasulullah SAW telah bersabda dari hadis riwayat Imam Ahmad, Abd bin Humaid, dan dihasankan oleh guru beliau muallif dalam sabda sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatra as-salati wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-sawma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan kewajiban setengah sholat bagi orang yang safar. Nah, contohnya Anda musafir sholat zuhur dikosor apa enggak? Dikosor. Apa hukumnya kosor? Wajib. Hukumnya kosor apa? Wajib. Kalau jamak kosor hukumnya sunnah. Anda misalkan musafir, mau perjalanan pulang, mau Idul Fitr. Anda di perjalanan, Anda sholat kosor. Kosor cuma 2 rakaat. Kenapa? Allah meletakkan apa? Kewajiban setengah sholat. Yang tadinya 4 jadi 2. Hukumnya kosor wajib. Kalau Anda menjamak, misalkan zuhur, Anda sampai zuhur, dijamak sama asar, maka hukumnya zuhur 2 rakaat, dijamak sama asar 2 rakaat, hukumnya sunnah. Menjamaknya sunnah, mengkosor jadi 2 wajib. Ya, zuhur dengan asar. Nah, kemudian asar dengan maghrib boleh nggak? Nggak boleh.
Kemudian maghrib dikosor berapa rakaat? Tetap berarti nggak boleh 1,5. Nah, jadi 3 maghrib. Kemudian isyaknya 2. Kalau subuh dikosor jadi tetap 2, bukan 1. Nah, jadi dikosor itu cuma 4 rakaat saja, yang di 4 rakaat. Dan itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang dengan hambanya yang mengambil rukhsah. Jadi kalau dikasih rukhsah, Anda ambil. Allah mencintai hambanya yang mengambil rukhsah. Itu juga tawaran dari Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah apa? Yuridu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Nah, dan Allah menginginkan untuk Anda kemudahan. Dan kemudahan itu Masya Allah termasuk bukan hanya puasa, termasuk juga termasuk sholat. Dan rahimakumullah, sebagaimana tadi kita sampaikan dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan untuk Anda, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesusahan. Tidak menginginkan kesusahan. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan dan menggugurkan kewajiban puasa bagi musafir. Jadi sholatnya diperpendek, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, separuhnya dari kewajiban 4, dan puasanya digugurkan kewajibannya, nggak wajib bagi Anda. Dan juga termasuk rukhsah bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui. Ini menunjukkan apa? Allah Rahman, Allah Rahim. Termasuk kepada siapa? Wanita yang hamil dan menyusui. Tapi kalau Anda melihat diri Anda kuat, maka silakan Anda lakukan puasa, tak mengapa. Kalau Anda kuat. Tapi kalau Anda memaksakan diri, ini nggak terpuji. Sudah tahu badannya kurus, tinggal tulang sama kulit, ya, tensinya ngedrop, anemia, jalan aja lemes, maksain puasa, sedang dia hamil. Ini mencelakakan diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan binasakan diri Anda sendiri. Dan Ibnu Abbas berkata, jika wanita hamil dan wanita menyusui mengkhawatirkan kesehatan fisik mereka, maka mereka boleh tidak berpuasa, akan tetapi mereka harus memberi makan seorang miskin setiap hari yang ditinggalkannya. Setiap hari yang ditinggalkannya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarud Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan pernyataan dari Ibnu Abbas ini ketika menafsirkan ayat di atas, sehingga hukumnya sama dengan marfu. Ya ini mauquf lahul hukmur rafa. Ucapan sahabat tapi mendapat hukum marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyuruh ibunya yang saat itu sedang hamil. Ibnu Abbas meminta ibunya yang sedang hamil untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Nggak usah puasa di Ini permintaan Ibnu Abbas kepada uminya. Ia berkata, kedudukan ibu sama dengan orang tua yang tidak sanggup puasa. Kedudukan ibu yang belum tua itu sama dengan kedudukan lansia ketika ketika sedang hamil. Karena itu janganlah berpuasa dan berilah makan seorang miskin pada setiap hari sebanyak setengah sok gandum. Hadis ini sanadnya sahih. Ya, sehingga Anda jangan was-was. Kalau memang Anda hamil dan Anda nggak mampu, ya jangan dipaksakan. Ini faedahnya Kita menuntut ilmu sehingga melakukan segala sesuatu dengan keyakinan. Ya, al-yaqin la yazulu bisyak. Karena yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ini ada pertanyaan, ada wanita yang tensinya 88, 50, pusing dan mual. Berarti dalam kategori sakit, jangan puasa. Jangan puasa, naikkan tensinya dulu. Seperti apa? Kalau ada orang ngedrop sakit perlu di booster. Termasuk orang kalau sudah ngedrop
dikasih obat-obat kuat, jangan dulu. Orang ngedrop dikasih antibiotik, stop dulu. Orang ngedrop dikasih habatus sauda, stop dulu. Ya, orang ngedrop mau diterapi gerakan tubuhnya, jangan dulu, naikin tubuhnya. Kenapa? Untuk mengkonsumsi obat kimia, tubuh itu butuh tenaga. Untuk mengkonsumsi obat herbal, tubuh butuh tenaga. Misalkan bikin resep untuk meng-up tenaga ini, orang yang ngedrop ini pakai apa? Bubur, boosternya pakai apa? Labu kuning, dicampur kacang hijau, tentunya kacang hijau direndam dahulu biar empuk, kemudian dicampur dengan jahe merah, kemudian dicampur dengan gula aren, di-up dulu tenaganya. Dan puasa ini obat bagi Anda. Jadi untuk melakukan obat terapi, di-up dulu. Anda lihat Nabi Yunus alaihissalam di dalam perutnya ikan paus, ya, fi dhulumati thalath, dalam kegelapan, 3 kegelapan, gelapnya perutnya ikan paus, gelapnya dalamnya lautan, gelapnya jauh dari matahari. Nabi Yunus nggak dapat oksigen. Nabi Yunus dalam kegelapan perutnya ikan paus. Bisa jadi Nabi Yunus di situ ketakutan, dia sedih, ya, dan dia sehingga banyak doa, la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian apa? Kemudian akhirnya ikan paus ini menepi dan Nabi Yunus dimuntahkan di tepi laut. Di pesisir pantai dimuntahkan sampailah ke tanah yang tandus. Kemudian Allah berfirman, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan di tanah yang tandus untuk Nabi Yunus tanaman yaktin. Yaktin itu apa? Dubba, al-qara, yaitu labu kuning, pumpkin, walu. Apa hikmahnya? Ternyata tanaman ini gampang menjalar, gampang tumbuh di tanah tandus, dan buahnya, buah sayur buah dari walu labu kuning ini cepat banyak. Dan berikutnya, ternyata labu kuning ini meng-up tenaga dalam waktu singkat. Termasuk orang yang sedih diobati dengan labu kuning. Termasuk orang yang lemah badannya, fisiknya, di-up, di booster dengan labu kuning. Ini rahasianya. Nah, makanya ini bagus banget ketika Anda jadikan labu kuning booster bagi orang yang sudah ngedrop. Berikutnya, dan pernyataan Ibnu Abbas ini serupa disampaikan dari Ibnu Umar dalam riwayat yang lain yang sahih, dan tidak ada seorang pun, ya, dan tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang menentangnya. Kondisi kedua, kondisi wanita yang ia wajib tidak berpuasa dan harus mengqadha. Tadi kondisi pertama, ya, kondisi pertama apa? Dia bayar fidyah dan nggak usah mengqadha. Sekarang kondisi yang kedua, kondisi wanita yang dia nggak wajib puasa tapi tetap mengqadha. Gambaran kedua, hukum ini berlaku apabila wanita sedang mengalami haid dan nifas. Wanita haid dan nifas berarti apa? Nggak wajib puasa, ya, nggak boleh juga melayani suaminya di atas ranjangnya, nggak boleh, ya. Adapun masalah Al-Quran itu khilaf, berselisih pendapat. Ya, ada yang memperbolehkan, ya, dengan tata cara diantaranya pakai pembatas antara dia dan Al-Quran, ya, baik itu Al-Quran asli ataupun kalamullah yang ada di gadget. Ini perselisihan panjang para ulama, terutama bagi mereka yang punya hafalan Al-Quran, perlu murojaah. Nah, seperti perkara darurat untuk selalu pegang Al-Quran. Sekali lagi, itu gambaran pertama tadi, wanita yang hamil dan menyusui, ya, yang mereka disebutkan oleh muallif, mereka ini nggak wajib qadha, tapi cuma wajib fidyah. Sekarang gambaran kedua, kondisi wanita di bulan Ramadan yang dia nifas ataupun dia haid, ya, dia nggak wajib puasa dan dia harus mengqadha
tanpa bayar fidyah. Dia harus mengqadha. Nah, hukum ini berlaku apabila wanita sedang mengalami haid dan nifas, dan para ulama sepakat ijma bahwa wanita yang haid dan nifas tidak dibenarkan dan tidak wajib berpuasa, bahkan ia diharamkan berpuasa. Bahkan ketika Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan. Ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang darah haid termasuk nifas, katakan darah itu adalah darah yang najis dan kotor. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di sini menunjukkan apa? Islam itu selalu di tengah, bainal ghali wal jafi wa bainal ifrat wa tafrid. Islam itu di tengah, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Contoh, ahlul kitab, para tokohnya Yahudi di masa silam, ya, fikihnya mereka ada semacam fikih kalau ada wanita haid dan nifas, kata mereka najis untuk disentuh, najis untuk tidur bareng di atas ranjang, dan lebih najis lagi kalau hubungan suami istri. Dan wanita kalau haid dan nifas ditaruh di kamar belakang, dipisah. Itu ekstrem kanan. Sedangkan Nasrani, ruhbannya mereka, pendeta mereka, fikihnya mereka di masa silam, orang Nasrani, pendetanya mereka berfatwa wanita haid dan nifas gak najis untuk disentuh, boleh tidur bareng dan boleh hubungan suami istri. Kalau ahlul kitab gak boleh disentuh, gak boleh tidur bareng, ditaruh di kamar belakang, gak boleh hubungan suami istri, dan gak perlu dikasih duit. Nah, sedangkan Nasrani ekstrem kiri. Tapi Islam agama paling rahmah di tengah. Bagaimana ajaran Islam? Wanita haid dan nifas gak najis untuk disentuh, boleh tidur bareng, tapi gak boleh hubungan suami istri. Kenapa? Disebutkan hikmahnya diantaranya, ternyata rahimnya wanita yang haid itu ada bakteri khusus yang tinggal di rahimnya. Kemudian wanita kalau haid dipaksa hubungan suami istri akan membahayakan dari sisi suami. Jadinya apa? Kotoran pada darah haid menempel pada alat vital permisi laki-laki, dan ini nggak diperkenankan. Dan bisa terjadi infeksi pada si suami. Berikutnya, keburukan bagi si istri, wanita sedang haid, ya, dinding rahim sedang dilepas, ada pembuluh darah yang pecah. Ketika dia hubungan suami istri, terjadi, katakan permisi, akramakumullah, orgasme, berikutnya akan keluar hormon semacam oksitosin sehingga mensupport darah. Perutnya si istri yang haid bakal tambah sakit, perdarahan tambah banyak. Subhanallah, juga syariat Islam. Adapun di sana hadis, kalau suami istri hubungan wanita dalam keadaan haid, maka anak yang dilahirkan kemungkinan makhnus, bencong. Tapi hadisnya lemah, nggak bisa jadi sandaran, nggak bisa jadi dalil. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tetapi setelah suci dari haid dan nifas, ia harus mengqadhanya. Wanita itu harus mengqadhanya. Ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami mengalami haid ketika Rasulullah masih hidup. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, kami diperintah apa? Untuk melakukan qadha puasa, tapi sholatnya nggak diqadha. Kenapa? Karena bakal memberatkan kaum wanita yang haid. Kalau qadha satu harinya 5 kali sholat, dikali haidnya katakan 7 hari, sudah berapa kali sholat? Dan ternyata Allah Rahman Rahim, sayang kepada Anda. Jadi yang diqadha cuma puasanya, tapi sholatnya nggak diqadha. Kemudian faedah, apabila wanita haid di bulan Ramadan,
Anda lihat halaman 299, dan dia ingin mengkonsumsi obat pencegah haid. Obatnya apa aja? Bisa namanya apa aja, Bu? Primolut. Terus apa lagi? Ada lagi. Yang terkenal Primolut gitu ya. Kalau pilek ya CTM gitu. Kalau sakit mah ya antasida gitu ya. Nah, apa? Bagaimana kalau ada seorang wanita dia ingin dapat Ramadan penuh? Ya, dia ingin dapat Ramadan penuh sebagaimana wanita yang umrah ingin umrah bisa tawaf dalam keadaan haid. Ini kondisinya sama. Kondisinya sama yang seperti ini. Jadi minumnya apa? Minumnya sekitar 7 hari ya. 7 hari sebelum datang haid ya. Sudah mulai minum ya. Kalau nggak salah seperti itu. Ya. Kemudian dia minum obat pencegah haid. Disebutkan beliau mengkonsumsi obat untuk menghentikan haid di bulan Ramadan tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan karena haid merupakan qadrat yang ditetapkan oleh Allah bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita. Tetapi Syekh Ibnu Baz memperbolehkan. Demi apa? Mendapat keutamaan Ramadan penuh. Ya, sekali lagi ini kembalinya kepada apa? Ijtihad. Ya, tetapi hukum asalnya ya haid biarin karena itu kodratnya. Nggak ada yang melarang. Ya, kalau sudah proses alami, wanita pun juga nggak pengen haid. Walaupun katanya ada terapi biar nggak cepet haid, pahanya dilipat ini biar ketahan gitu kan. Ya tetap keluar. Mau ditutup dengan kapas dengan apa ya sudah dia keluar. Kalau nanti minum obat keluar dari kodratnya, apa yang terjadi? Berikutnya khawatir nimbulin penyakit. Kadang ada pil yang nggak cocok, akhirnya kena darah tinggi. Ada yang nggak cocok, akhirnya apa? Obesitas. Nafsu makan naik. Gara-gara minum pil, nafsu makan sahur dan bukanya ajib. Sahurnya 2 piring, 3 piring. Nah, jadi makan. Jadi khawatir apa? Justru menimbulkan efek samping. Dan para wanita di zaman Nabi SAW tidak ada yang melakukannya. Akan tetapi jika seorang wanita melakukannya dan obat tersebut tidak ada efek samping, tidak membahayakan dirinya, maka itu tidak masalah. Puasanya tetap sah selama darah haid benar-benar tidak keluar lagi. Ia pun tidak perlu mengkodoknya. Jadi kalau sudah minum obat ini, haid betul-betul tidak keluar. Berarti dia apa? Tetap puasa, tetap sholat, tetap boleh melayani suaminya dan nggak perlu mengkodoknya. Ya, nggak perlu mengkodoknya. Nah, kemudian jika wanita tersebut merasa ragu apakah pemakaian obat tersebut benar-benar menghentikan haidnya apa tidak, maka ketentuan yang harus diikutinya sama dengan ketentuan bagi wanita yang sedang haid. Misal, ada tipe wanita tipenya panas banget. Orang tipe panas, haidnya bakal berkepanjangan bahkan lebih dari 10 hari. Dia minum Primolut pencegah haid, ternyata apa? Ketika dia puasa masih kelihatan ngeflek, maka sudah dihukumi hukum haid. Sebagaimana wanita haid, walaupun dia sudah minum, kenapa? Obatnya nggak ngefek, saking panasnya wanita ini. Nah, kalau minum 2 kapsul, 2 tablet, 3 tablet, nanti apa? Khawatir justru apa? Mencelakakan diri dia sendiri, bisa timbul penyakit. Kemudian dia harus meninggalkan puasa ketika apa? Sudah nampak gejala-gejala sebagaimana dia haid. Dia harus mengkodoknya di hari kemudian sejak flek itu mulai kelihatan. Ya, kalau misalkan cuma 3 hari, udah kodoknya 3 hari. Yang biasanya haidnya dia 7 hari, ternyata setelah minum obat ternyata tetap haid tapi cuma 2 hari 3 hari. Ya sudah, berarti ketika ngeflek itu aja, berarti saat itu dia kodok sesuai dengan harinya. Kemudian faedah yang kedua, masih terkait dengan poin yang kedua, bagi kaum wanita, wanita yang mengalami istihadhah tidak dilarang berpuasa. Ciri-ciri darah istihadhah tadi apa? 1, warnanya merah cerah. 2,
baunya amis darah. Ketiga, dia waktunya nggak seperti haid, datang kapan saja. Keempat, dia di rahim paling bawah, ya, dan dia termasuk darah penyakit. Kelima, darahnya encer, ya, dan warna kalau tadi kental hitam, ya, kental kalau haid, ya. Nah, jadi apa? Ini boleh, masih puasa boleh, kalau istihadah, sholat boleh, baca Al-Quran boleh, hubungan suami istri juga boleh. Tapi ingat, kalau memperbanyak perdarahan karena khawatir tadi seperti oksitosin keluar, gara-gara pas orgasme bermisi, darahnya tambah banyak, maka ya jangan juga mengkhawatirkan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kondisi yang ketiga, kita ulang. Kondisi pertama tadi, kondisi wanita yang apa? Hamil, menyusui, bayar fidyah, dan dia nggak ada qadha. Kondisi yang kedua apa? Wanita yang apa? Nggak wajib puasa, tapi dia harus mengqadha pada siapa? Nifas dan haid. Sekarang kondisi ketiga, kondisi wanita yang tidak boleh meninggalkan puasa. Ya, kondisi ketiga, dia nggak boleh ninggalin puasa, yaitu apa? Jika ia tidak mengalami salah satu dari kondisi di atas, alias wanita menopause di atas 53 tahun, nggak haid juga nggak nifas, maka wajib puasa penuh. Nah, yaitu jika ia tidak mengalami masalah di atas, artinya ia adalah seorang muslimah baligh, berakal, sehat, tidak sakit, bermukim, bukan musafir, dan suci dari haid dan nifas, maka wanita seperti ini diharamkan meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Nah, syarat sah puasa bagi wanita, agar puasa seorang wanita muslimah sah, ada dua syarat yang harus dipenuhinya. Selain syarat ikhlas dan harus puasanya sesuai dengan bimbingan Nabi, ittiba. Ya, di sini syaratnya apa? Suci dari haid dan nifas. Yang kedua, niat puasa. Dan puasa adalah ibadah, sehingga apa? Tidak sah jika tidak disertai niat seperti halnya ibadah lain. Kecuali kalau Anda puasa sunnah, Anda boleh. Seperti pernah Nabi datang apa? Ke rumah istrinya. Hal indaki minat ta'am? Apakah engkau ada makanan? Jawaban istri Nabi apa? Ma'indana. Kami nggak punya. Terus kami juga nggak masak, istilahnya. Kemudian apa kata Nabi? Idzan inni shaim. Kalau gitu aku puasa saja. Tapi puasa apa? Sunnah. Jangan Anda pas ikut kajian subuh di masjid, kemudian ngemil di masjid, pulang ke rumah ada makanan sarapan pagi nggak ada. Kalau gitu aku puasa. Lah sudah makan di masjid. Ya, mengatakan idzan inni shaim. Kalau gitu aku puasa, itu apa? Ketika perut masih kosong. Jangan difahami sudah makan sampai rumah nggak ada makanan, kalau gitu puasa. Nah, ini diantaranya. Kemudian menurut pendapat kebanyakan ulama, niat puasa harus dilakukan pada malam hari, di antara waktu matahari terbenam hingga terbit fajar. Ini puasa Ramadan, puasa wajibnya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Hafsah bahwa Nabi SAW bersabda, man lam yajmi'is siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa tidak berniat puasa sebelum fajar terbit, maka puasanya tidak sah. Cuma di sini khilaf para ulama, apakah niatnya cukup dari malam 1 Ramadan atau setiap malam? Ya, atau setiap malam. Berikutnya apa? Anda puasanya niatnya nggak harus dilafadzkan. Niat termasuk amalan hati apa amalan bibir? Amalan hati. Amalan hati biarkan di dalam hati, jangan dikeluarin. Karena kalau di dalam hati dikeluarin, khawatir terjatuh pada riya, sum'ah dan seterusnya. Jadi yang di hati biarin di hati. Nggak usah nawaitu shauma ghadin, akhirnya ditutup mukhlishan lillahi ta'ala. Ikhlas, nggak usah ngomong-ngomong. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, khawatir apa? Ikhlas kalau kita sampaikan, khawatir ternodai ikhlas tersebut. Dan Nabi SAW nggak pernah melakukannya.
Seandainya Nabi melakukannya, orang yang pertama kali melakukannya pasti Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau dijuluki apa? Siddiq. Karena apa? Ketika semua orang mendustakannya, mayoritas orang nggak percaya dengan kabar yang dibawa Nabi ketika seperti Nabi Isra Mi'raj, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali percaya. Seandainya niat ini ada diajarkan, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menghidupkannya. Begitu pula khalifah yang setelahnya. Begitu pula para sahabat yang lainnya. Tapi satu pun riwayat tidak ada yang menyebutkan talafut bin niyah. Karena niat dalam hati, biarin dalam hati. Anda sudah niat, sudah beres. Tanpa harus ada tata cara melafatkan. Kalau seandainya sebelum sholat ada lafadznya, kemudian sebelum puasa ada lafadznya, sekalian kalau adzan nanti pakai lafadz. Nawaitu uadzin adzana tuhur. Jadi para muadzin harus ngafalin. Nah, ini sebenarnya apa? Ketika tidak disebutkan lafadz, itu kemudahan dari Allah. Jadi ketika ada kemudahan, jangan dipersulit dengan kita menghafalkan sesuatu yang Nabi tidak ajarkan. Nah, yang Nabi tidak ajarkan. Tapi sepertinya cukup sampai di sini kajian kita. Ya. Berarti materi berikutnya gimana? Mau lanjut Ramadan lagi? Balik ke awal aja. Tapi sepertinya ini sebenarnya faedah-faedah inti sudah kelewat. Sudah cukup sebenarnya. Setelahnya paling seperti apa? Cuma masalah sahur, buka, fikih wanita ketika dalam keadaan junub, mencium suami, bermesraan hukumnya apa, kemudian istri mandi di siang hari, mengguyurkan air ke kepalanya, ya, tapi bukan karena hubungan suami istri janabah, bukan, tapi pingin aja karena panasnya dia. Kemudian apa, memasukkan air ke hidung, pakai celak, donor darah, ya, kemudian makan karena minum karena lupa, karena wanita apa dekat dengan apa makanan alias masak. Kadang dia lupa, ya. Kalau mencicipi saja hukumnya gimana, ya. Mencicipi hukumnya boleh hanya di ujung lidah saja. Nah, itu sisa pembahasannya, dan pertemuan berikutnya insya Allah kita kembali ke halaman-halaman sebelumnya, yaitu pada halaman 39 insya Allah. Kembali ke 39. Itu saja dari kami. Mungkin ada sisa waktu beberapa menit karena 10.30 kami harus ada lanjut perjalanan ke Jakarta insya Allah.